Pagi teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Cahya Aryateja dari tim Presales. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana definisi virtualisasi dan apa aja kegunaannya. Nah, definisinya adalah virtualisasi merupakan teknologi yang mengubah hardware menjadi software. Jadi bisa diartikan juga sebuah metode untuk menghasilkan suatu bentuk virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Jadi misalnya kalau analoginya seperti teman-teman kalau di ini punya biasanya main game, mungkin main game terus ada di situ ada buat karakter, buat milih-milih baju seperti The Sims lah. Nah, jadi karakter di game itu mempresentasikan kalian. Jadi seperti itu. Kemudian di virtualisasi juga ada hardware. Jadi di sini ada contohnya ada server, kemudian softwarenya itu firmware. Di virtualisasi juga ada arsitektur arsitektur. Jadi di dalam dunia IT khususnya untuk server ini ada arsitekturnya. Jadi arsitektur virtual itu dibuat sebuah fisik server, kemudian bisa diisi virtual mesin, beberapa virtual mesin. Jadi dengan alasan spesifikasi hardware yang bisa ditentukan. Nah, jadi misalnya kalian nih punya server. Nah, di dalam server itu ada server lagi. Nah, seperti itu. Dengan syarat jadi server virtualnya tidak melebihi dari spesifikasi dari server fisik. Jadi seperti itu. Jadi kasusnya dalam artian kamu punya server 8 core. Jadi 8 core, kemudian RAM-nya 16 GB. Nah, itu bisa dikonfigurasi kalian. Jadi virtual machine 1 hanya menggunakan 2 core. Kemudian RAM-nya 4 GB. Asal tidak lebih dari spesifikasi fisik itu it's okay. Nah, kemudian di sini ada bare metal dan hosted. Apa itu? Nah, jadi ini perbedaan dua metode virtual. Jadi untuk bare metal ini langsung dari hardware langsung di atasnya ada hypervisor. Nah, hypervisor itu adalah seperti kita tuh eh, seperti atasan kita. Jadi dia itu bisa memanajemen virtual antara virtual mesin lain ke virtual mesin lainnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada juga yang hosted. Jadi hosted itu host OS. Kalau hosted ini, jadi hardware-nya itu di atasnya itu ada operating system yang berjalan, kemudian baru hypervisor. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Jadi bare metal ini kelebihannya adalah dia lebih cepat karena hardware-nya langsung langsung eh, berhubungan dengan hypervisor. Jadi dia nggak mengolah datanya, nggak mengolah informasinya nggak berat karena tahapannya cuma satu. Jadi hypervisor kemudian langsung virtual machine. Nah, kalau hosted ini dia ini di atas hardware ini ada operating system lagi. Jadi operating system misalnya kalian di hardware, kalian punya PC. Kalian punya PC kemudian kalian install operating system. Jadi operating systemnya itu contohnya macOS. Jadi kalian pengen install Windows nih. Nah, itu bisa menggunakan virtual machine. Jadi eh, susunan caranya hardware dulu, kemudian kamu install OS bawaan, jadi macOS, kemudian kamu install Windows. Jadi Windowsnya ini di atas macOS. Jadi kalau mau akses Windows, kamu harus jalanin macOS dulu. Nah, itu kekurangannya jadi lebih lambat, dan lebih berat karena hardware-nya itu harus bekerja dua kali, harus memproses informasi dari macOS, kemudian baru bisa mengakses informasi Windows. Seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada uh, bare metal, contoh softwarenya. Jadi ini ada Citrix Server. Ini biasanya digunakan untuk server sebagai uh, virtual machine. Juga ada Red Hat, kemudian ada virtual machine ware vSphere. Nah, ini biasanya lebih terkenal nih
rata-rata server menggunakan firmware vSphere. Kemudian ada hosted. Nah, hosted ini bisa diaplikasikan dengan mudah, lebih mudah di baik server maupun personal PC kalian. Jadi firmware kalian bisa download firmware, kemudian VirtualBox, kemudian ini firmware Fusion. Nah, jadi hosted ini juga ada kelebihannya karena dia dijalankan di atas operating system bawaan. Jadi kalian tidak perlu install ulang operating system yang kalian inginkan ke dalam BIOS. Jadi BIOSnya tetap operasi sistem bawaan. Jadi misalnya kamu punya komputer macOS, jadi nggak usah dihapus macOS-nya, kemudian kamu install Windows, nggak. Jadi macOS-nya itu tetap ada, kamu jalankan di atas macOS, seperti itu. Nah, ini ada tipe virtualisasi berdasarkan fungsinya. Jadi virtualisasi itu ada banyak, teman-teman. Jadi di dalam dunia IT ini khususnya ada server, ada virtualisasi server, virtualisasi desktop, virtualisasi storage, virtualisasi network. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan, virtualisasi server itu analoginya seperti itu ya. Jadi ada server, kemudian di dalamnya ada server dalam bentuk virtual. Ya, jadi perangkat kerasnya sama, kemudian cuma bagi-bagi tugas saja. Nah, ini bagian pentingnya ada centralized management. Jadi ini bisa manajemen terpusat. Kamu bisa ngatur di pusatnya itu. Kemudian ada share storage. Nah, jadi kalau memori kalian ini berada disimpan dari satu terpusat, otomatis server-server lain ini bisa mengakses data kalian. Jadi kemudahan, mobilitas, dan fleksibilitas pengaksesan data dalam storage. Kemudian ada virtual machine yang seperti yang dijelaskan. Kemudian hypervisor. Jadi ini untuk manajemen virtual machine-nya, teman-teman. Nah, pergerakan server ini kenapa perlu virtualisasi server? Nah, ini alasannya ada 4. Yang pertama itu server is under utilized. Jadi server ini dalam artian kita kalau beli server, apalagi zaman sekarang ini speknya luar biasa, sudah cukup high end dalam artian dia proses datanya tepat. Nah, banyak kasus jadi kita mau membeli server untuk kebutuhan aplikasi kita. Nah, ternyata aplikasi kita ini nggak terlalu berat, jadi servernya itu kurang digunakan untuk maksimal. Nah, caranya, ini solusinya adalah menggunakan virtualisasi server. Jadi kalian bisa menjalankan aplikasi yang kalian mau, terus kalian bisa nambah aplikasi yang lain sesuai dengan pembagian spesifikasi dalam server. Jadi ini untuk memaksimalkan fungsi server agar bisa bekerja dengan baik. Jadi misalnya analoginya kita misalnya ada 4 orang. Pertama itu Budi, kemudian Ani, kemudian ada Dio, kemudian ada Faris. Jadi ini 4 orang tersebut ini ibaratkan dia ini aplikasi, teman-teman. Jadi aplikasi, teman-teman. Jadi kalau di secara tradisional, secara simpelnya itu, jadi masing-masing ini punya server. Bayangin kalau Faris punya server sendiri, Dio punya server sendiri, kemudian ada semuanya punya server sendiri. Kan ada 4 server jadi yang digunakan. Jadi space-nya itu lebih banyak. Jadi Faris server ini dianalogikan seperti mobil. Jadi Dio punya mobil, ini mobil. Nah, mereka sama-sama ke kantor. Jadi ke kantor itu naik mobil semua. Jadi kan menuhin jalan. Jadi seperti itu. Kenapa enggak? Jadi virtualisasi itu solusinya begini. Kenapa enggak Dio ini punya mobil, kemudian yang lainnya nebeng ke Dio-nya. Ini seperti itu, teman-teman. Jadi efisiensi efisiensi biaya operasional lebih dikit. Jadi kalau bawa mobil masing-masing kan itu bensinnya lebih banyak ya. Ya, jadi kalau semuanya nebeng, jadi bensinnya cuma bayar bensin satu mobil doang. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi efisiensi dalam operasional, kemudian juga kemudahan untuk memanage aplikasi.
Kemudian data center run out space. Jadi data centernya ini eh, udah besar gitu ya. Jadi udah misalnya size-nya 50 tera gitu ya. Cuman masih kurang. Nah, ini bisa juga divirtualisasi. Jadi virtualisasi kita bagi-bagi lagi, kemudian bisa kita melakukan secara data terpusat, jadi datanya bisa diakses dari server manapun. Kemudian yang pertama, IT was expensive. Nah, seperti saya bilang tadi, kenapa? Karena kalau punya mobil semuanya itu pasti mahal. Jadi mending beli satu mobil kemudian diisi untuk 4 orang seperti itu. Was komplek, ya komplek itu ya jadi kalian ibaratkan kalau 4 mobil itu di sampai kantor itu parkirnya bingung cari parkir nih seperti itu. Jadi dalam artian komplek itu susah di manajemenisasi jadi teman-teman. Jadi semakin banyak server, otomatis kabelnya lebih banyak. Nah ini kita mengurangi kabel. Ini nggak mau ini kasusnya mengurangi kabel. Jadi nggak kompleks. Jadi punya konfigurasi mana kemana aja ke sini nyambung ke sana itu tidak perlu teman-teman. Cukup kita lakukan virtualisasi, kemudian kita virtualisasi storage, nah seperti itu deh. Jadi lebih simpel. Kemudian ada virtualisasi storage tadi yang saya bilang. Kemudian ini ada kelebihannya quality of service, dynamic tiering and changing, replication and snapshot, deduplication and compression. Nah ini untuk kemarin kan udah dijelaskan di storage ya. Dynamic tiering itu apa, replication, snapshot apa. Nah ini untuk compression itu mengkompres. Jadi datanya ini kita lakukan terpusat di titik terpusat. Kompres itu apa? Misalnya data kita 1 GB, kita downsize lagi tanpa mengurangi fungsi dari file tersebut menjadi kecil. Jadi maksud batas toleransinya tergantung dari file tersebut. Mungkin kita dari 1 GB mungkin paling baik itu bisa kita downsize jadi 500 GB, jadi setengahnya. Itu lumayan sekali menghemat data kapasitas data storage. Kemudian ada virtualisasi desktop. Nah, ini memudahkan manajemen desktop dan application karena sifatnya sudah virtual. Dan compliance akan jauh lebih baik karena semua berada di dalam data center. So, di sini kalau di data center itu kan speknya tinggi ya servernya. Nah, kita bisa install virtualisasi desktop. Ya, jadi di dalam server itu kita bisa install misalnya 2 apa 3 gitu. 3 ini desktopnya beda-beda, satu Windows, satu Linux, satu ini, satu satu macOS mungkin ya. Nah, ini satu macOS. Jadi kita nanti kalau kita misalnya bosan pakai Windows, nah kita mau beralih ke Linux, jadi kayak ini aja kita ganti dari aplikasi ke aplikasi lain tanpa menginstal. Dan itu kemudahannya seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa akses desktop mana yang kita mau seperti itu. Nah, sekian dari saya Arya Tija. Terima kasih apabila ada kesalahan, mohon maaf.